never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas cara posting buku besar pada perusahaan dagang. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2015, yaitu PT Adijaya. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kita memposting buku besar, yaitu yang pertama, kita akan memposting terlebih dahulu trial balance atau saldo awal. Di sini sudah ada trial balance per 30 November tahun 2012. Ini akan kita posting ke dalam buku besar atau ledger, yaitu dari masing-masing nama akun kita pindahkan ke dalam buku besar. Apabila nama akun dan saldonya di sebelah debit, maka kita pindahkan juga ke dalam ledger di sebelah debit. Contoh yang pertama, di sini ada cash in bank. Cash in bank ada di sebelah debit, maka kita posting ke dalam ledger atau buku besar cash in bank. Kita tulis dengan tanggalnya, yaitu tanggal 1, dan deskripsi kita isi saldo awal. Kita posting di sebelah debit. Jadi apabila ada di debit trial balance, maka kita postingnya juga di sebelah debit. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash di sebelah debit sebesar 11.700.000. Maka kita posting juga di sebelah debit, yaitu sebesar 11.700.000 rupiah. Berikutnya, kita masuk ke account receivable di sebelah debit. Maka kita pindahkan saldonya di sebelah debit dengan nama account receivable. Jadi jumlahnya yang sama, yaitu 839.300.000 rupiah. Lalu berikutnya ada allowance di sebelah kredit. Maka kita pindahkan allowance untuk saldo awal di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory di sini di sebelah debit, maka kita posting untuk saldo awal merchandise inventory di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya store supplies di debit, kita posting juga saldo awalnya di sebelah debit dengan jumlah yang sama, yaitu 5.200.000. Lalu berikutnya prepaid insurance di sebelah debit, kita pindahkan ke prepaid insurance di sebelah debit. Lalu berikutnya ada prepaid rent di sebelah debit, maka kita posting juga di sebelah debit. Jadi begitu seterusnya sampai dengan ke bawah dari trial balance ini, kita pindahkan saldonya masing-masing. Apabila ada di debit, kita pindahkan ke debit, dan apabila ada di kredit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi di sini yang terakhir ada bank service charge, kita pindahkan bank service charge ada di sebelah debit. Maka kita posting juga ke dalam ledger, yaitu bank service charge di sebelah debit. Jadi ini kita posting semuanya. Selesai kita memposting saldo awal, lalu kita akan memposting jurnal khusus ke dalam buku besar. Yang pertama, jurnal khusus di sini ada purchase journal, lalu ada sales journal, lalu berikutnya ada cash receipt journal, lalu ada cash payment journal, dan terakhir ada general journal. Jadi ini semua kita posting ke dalam ledger. Kita masuk yang pertama, purchase journal. Kita mempostingnya, data diambil dari purchase journal, yaitu kita hanya mengambil dari rekapitulasi jurnalnya saja dan melihat dari nomor akunnya.
Contohnya di sini nomor akun yang pertama 1.500. Ini saya perbesar biar terlihat. Rp1.500 di sebelah debit, maka kita cari nomor akun yang sama di ledger atau buku besar. Nomor akun 1.500 di sebelah debit. Kita ambilnya dari mana? Di sini diambil dari purchase journal. Purchase journal bisa disingkat dengan PJ. Karena dari purchase journal, maka kita posting untuk 1.500. Tanggal kita isi yaitu tanggal 31 diambil dari purchase journal atau PJ. Dengan jumlah yang sama, di sini di sebelah debit Rp648 juta. Maka kita pindahkan di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Di sini saya beri warna berbeda biar terlihat. Lalu berikutnya nomor akun 1.1910. 1.1910 di sebelah debit, maka kita posting ke 1.1910. Kita cari 1.1910 diambil dari purchase journal di sebelah debit. Saldonya jadi bertambah di sebelah debit. Lalu berikutnya ada di sebelah kredit, yaitu dengan nomor akun 21100. Maka kita cari nomor akun 21100 diambil dari purchase journal dengan jumlahnya yaitu sebesar 712.800 di sebelah kredit. Jadi apabila di kredit, kita postingnya juga di sebelah kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai kita di purchase journal, lalu kita masuk yang kedua yaitu sales journal. Untuk sales journal ini sama, kita ambil angkanya dari rekapitulasi jurnalnya. Jadi kita ambil dari rekapitulasi, ini saya perbesar biar terlihat. Yang pertama di sini ada diambil dari sales journal nomor akun 1.300. Maka kita pindahkan ke nomor akun kita cari 1.300. 1.300 diambil dari sales journal di sebelah debit, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Dengan total yang sama yaitu sebesar Rp627 juta. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu, selesai di debit, kita ke kredit. Yang kredit yaitu 21500. Maka kita cari nomor akun 21500. Diambil dari sales journal. Di sebelah kredit, maka kita posting ke sebelah kredit, yaitu angkanya Rp57 juta. Maka saldonya menjadi bertambah di sebelah kredit. Lalu berikutnya, dengan nomor akun 41100, saldonya sebesar Rp570 juta. Maka kita cari nomor akun 41100. Kita cari 41100 diambil dari sales journal dengan saldo yang sama di sebelah kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai kita di sales journal, selanjutnya kita masuk ke cash receipt journal. Yang di cash receipt journal ini sama, kita ambil dari rekapitulasi jurnalnya saja. Jadi kita ambil dari rekapitulasi jurnalnya. Yang pertama di sini ada 1.100 dengan totalnya di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke dalam ledger atau posting ke dalam ledger atau buku besar.
dengan nomor akun yang sama, 1.100 diambil dari cash receipt jurnal dengan jumlah yang sama. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada nomor akun 1.300 dengan totalnya Rp845.900.000 di sebelah kredit. Kita cari nomor akun 1.300. Kita posting, diambil dari cash receipt jurnal di sebelah kredit dengan total yang sama. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya nomor akun 1.400. Kita cari nomor akun 1.400. Diambil dari cash receipt jurnal, kita isi sebesar Rp8 juta di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Kredit dengan kredit berarti saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya nomor akun 2.500. 2.500 di sebelah kredit, maka kita cari nomor akun 2.500. Diambil dari cash receipt jurnal, maka kita isi cash receipt jurnal dengan angka yang sama, yaitu Rp16.400.000. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada 4.100 di sebelah kredit, kita posting ke 4.100, kita cari nomor akun yang sesuai. 4.100 diambil dari cash receipt jurnal dengan angka yang sama, maka saldonya kredit dengan kredit jadi bertambah. Selesai kita di cash receipt jurnal, kita masuk ke cash payment jurnal. Untuk cash payment jurnal sama, kita ambil dari rekapitulasi jurnal. Yang pertama di sini ada 2.100, maka kita cari 2.100 di sebelah debit. 2.100 diambil dari cash payment jurnal dengan total yang sama, yaitu Rp749.100.000. Lalu berikutnya ada 2.200, kita cari 2.200 diambil dari cash payment jurnal. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya ada 2.400, kita cari 2.400 diambil dari cash payment jurnal di sebelah debit dengan angka yang sama, yaitu Rp4.200.000. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi 0. Lalu berikutnya ada 2.100, 2.600 di sebelah debit, kita ambil 2.600, kita posting ke dalam buku besar dengan jumlah yang sama, debit dengan debit. Lalu saldonya kredit dengan debit, maka saldonya menjadi 0. Kita lanjut, berikutnya ada 2.200. Kita cari 2.200 diambil dari cash payment jurnal, angkanya Rp15 juta. Di sebelah debit, maka kita posting sebelah debit. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya ada 9.100. Kita cari nomor akun 9.100. Di sebelah debit, maka kita posting 9.100 di sebelah debit dengan angka yang sama, yaitu Rp1.500.000. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada 6.000. 6.000 di sebelah debit, maka kita cari nomor akun 6.000 di sebelah debit. Maka kita posting di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada 1.600, kita cari nomor akun 1.600. Di
Di sini di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Ini diambil dari cash payment journal. Jadi kita isi cash payment journal sebesar Rp800.000. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada 61800. Di sebelah debit kita cari nomor akun 61800. Maka kita posting diambil dari cash payment journal sebesar Rp450.000 di sebelah debit, maka debit dengan debit saldonya bertambah. Lalu yang di sebelah kredit ada 1.100, maka kita posting ke sebelah kredit untuk 1.100 diambil dari cash payment journal. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Terakhir kita ambil dari general journal. Sama di general journal ini kita posting ke dalam buku besar, yaitu diambil dari rekapitulasi jurnalnya. Jadi di sini saya skip ya untuk general journal. Kita pindahkan ke dalam ledger dengan nomor akunnya, yaitu apabila ada di debit kita pindahkan ke debit, dan apabila ada di kredit kita pindahkan ke kredit. Itulah tadi cara memposting buku besar untuk perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.